Seseorang mengambil beberapa pecahan kaca, lalu menumbuknya. Kemudian ia menghidupkan dupa, sepotong bambu kering, kemudian diserut dengan menggunakan pisau, dicampurkan ke dalam ramuan itu. Tak lupa satu buah jeruk purut dihangatkan di atas asap kemenyan, lalu dibelah dan diambil airnya. Semua ramuan itu diaduk menjadi satu dan dipercikkan di atas nasi lemang. Sepasang suami istri datang ke sebuah acara syukuran atas keberhasilannya mereka capai. Pria ini kemudian menyapa dan istrinya yang membawa sepiring nasi lemang diserahkan kepada pemilik acara itu. Mereka semua kemudian berkumpul dan dipersilakan untuk menikmati semua hidangan. Tapi pria ini malah terdiam sambil mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Pria ini dengan polos menyantap nasi lemang kesukaannya itu, sementara temannya hanya diam dan meminum air saja. Saat di rumah, anak kecil ini tiba-tiba merasa ada yang aneh. Usai acara syukuran itu dilaksanakan, seorang pria berbadan seram berjalan membawa selembar foto. Sepertinya ia akan melakukan ritual. Pria itu lalu mengambil foto dan meletakkannya di atas asap kemenyan. Sementara itu pria ini baru sampai saja di tempat bekerja. Hari itu hujan sangat deras. Tiba-tiba ada sesuatu yang melintas. Namun pria ini tak menghiraukannya. Ia melanjutkan untuk bekerja. Sementara suasana di rumahnya, anak ini tiba-tiba melihat sesuatu yang melintas di depan pintu. Anak ini memeriksanya. Tak lama kemudian ia berbicara sendiri, seperti memiliki teman. Ibunya kemudian datang, namun tak ada siapa-siapa di luar. Pria ini merasa sangat haus. Ia kemudian menuangkan segelas air putih, dan saat hendak meminumnya, tiba-tiba gelas itu pecah sendiri dan berhamburan di lantai. Saat sedang bekerja, seorang pria datang dan menyampaikan pesan agar selalu berhati-hati. Tak lama kemudian istrinya menelpon, namun saat ia menoleh, temannya itu tiba-tiba menghilang. Pria ini mulai merasa ada yang aneh. Ia bergegas pulang karena istrinya sedang sakit. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sedang beristirahat. Pria ini tak mau mengganggu. Ia lantas mengambil makanan di atas meja yang sudah disiapkan istrinya. Tapi ternyata makanan itu adalah sepiring cacing. Pria ini tak sadar jika ia memakan semangkuk belatung. Ia mengira itu adalah semangkuk mie masakan istrinya yang sangat lezat. Seorang dukun kembali beraksi. Ia mempersiapkan peralatan ritual. Tampak foto seorang pria di sana. Dukun itu kemudian mengambil selembar daun sirih. Ia sedang membuat ramuan guna-guna. Ada sesosok nenek tua menyeramkan di belakangnya, menemani dukun itu melakukan ritual. Pada hari itu, pria bernama Halim mengantarkan istrinya berobat ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan istrinya hanya sakit perut biasa. Seorang nenek tiba-tiba terkejut saat melihat Halim dan istrinya melintas. Nenek itu seperti ketakutan. Halim malah mengambil uang dari saku celananya dan memberikan kepada si nenek itu. Nenek itu tetap bengong. Ternyata ia melihat sesosok nenek tua menyeramkan. Saat di perjalanan pulang, istri Halim selalu termenung dan terlihat cemas. Bahkan saat Halim mengajaknya bercanda, istrinya malah marah-marah. Mereka malah bertengkar. Bahkan istrinya berkata kasar hingga membuat Halim kecewa. Ia lantas menepikan mobilnya. Saat mobil berhenti, istrinya masih terus mengoceh. Lalu tiba-tiba, apa yang terjadi dengan wanita ini? Seorang wanita terkejut melihat sesosok nenek tua di samping mobil mereka karena kesal suaminya marah-marah. Lalu pergi keluar untuk mencari makan. Sosok nenek tua itu terus menghantuinya. Sepasang suami istri ini adalah tetangga baru Halim. Mereka berpindah karena sikap mereka yang aneh. Tak lama kemudian Halim dan istrinya pulang. Pria itu sepertinya tak suka sama Halim. Bahkan ia tak pernah menegurnya. Halim pun sebaliknya tak pernah bertegur sapa dengan tetangga barunya itu. Halim malah mendatangi tetangganya yang lain, lalu menceritakan apa yang dialami oleh istrinya. Ia merasa akhir-akhir ini istrinya berubah. Temannya kemudian mengatakan bahwa Halim terkena gangguan. Namun Halim tak percaya dengan hal-halnya seperti itu. Halim merasa curiga dengan tetangga barunya karena sikapnya yang sangat aneh membuat Halim menjadi tak nyaman. Temannya kemudian berjanji untuk membantu Halim. Malam itu, seorang nenek tua berjalan melintasi anak kecil ini. Saat melihat ke dapur, ternyata ibunya sedang memasak. Anak ini merasa ada sesuatu. Tiba-tiba, ia terkejut dan membuat makanan ibunya terjatuh. Anehnya si ibu malah mengamuk dan memukulnya. Tak seperti biasanya. Bagaimana nasib anak kecil itu?
Seorang anak kecil sangat ketakutan saat melihat sesuatu di belakangnya. Ia lalu menundukkan kepala. Anak ini melihat ibunya sedang melahap telur-telur mentah, padahal ibunya tak suka dengan telur mentah. Sementara itu pria ini sedang membeli ayam bakar di luar rumah saat ia baru pulang bekerja. Alangkah terkejut pria ini melihat istrinya sedang asik memakan telur mentah. Saat pria itu memberikan ayam yang ia beli, wanita ini langsung menariknya dan melahap ayam-ayam itu tanpa menyisakan. Pria ini merasa itu bukan istrinya karena tingkah lakunya yang sangat aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Macam mana? Lalu pria ini juga melihat putrinya duduk terdiam di tangga saat ia menyentuh putrinya. Anak itu seperti tak sadarkan diri. Ia berteriak membuat ayahnya terkejut lalu menyerangnya. Beberapa saat kemudian anak ini menangis dan memeluk ayahnya. Ia sangat ketakutan. Semakin hari rumah itu terasa suram. Meskipun pria ini kaya raya dan memiliki jabatan, tapi ia tak merasa bahagia dengan keadaan anak dan istrinya. Ketika itu istrinya datang dan menanyakan menu makanan malam itu. Padahal ia sudah menghabiskan semua makanan. Wanita itu telah dikuasai oleh ilmu sihir. Istri pria ini mendapatkan gangguan sihir. Tampak sesosok nenek tua yang menguasai tubuh istrinya. Pria ini menjerit seketika ia terbangun dari tidur, sedangkan istrinya masih tertidur pulas. Malam itu dukun kembali beraksi. Ia melakukan ritual untuk mengirimkan sihir. Ketika pagi menjelang, saat pria ini usai melaksanakan sholat, istrinya meminta agar ia tak pergi bekerja. Namun pria ini harus tetap pergi bekerja. Wanita ini merasa cemas saat suaminya pergi, sementara tetangga barunya sudah menunggu di depan rumah. Tapi saat pria ini hendak pergi, kakinya menginjak telur mentah yang pecah. Ia kemudian membersihkan kakinya, lalu bergegas pergi. Saat anaknya turun, gadis kecil ini melihat telur itu bercampur darah dan belatu. Sepertinya tak cuma istrinya yang terkena sihir. Lagi-lagi dukun itu beraksi. Ia mengirimkan sihir kepada wanita ini. Saat wanita ini masih tertidur, tiba-tiba ranjangnya bergoyang. Ia terbangun dengan perasaan yang takut. Getaran itu semakin nyata. Wanita ini sendirian di kamar. Ia lalu memeriksa di bawah ranjang. Tampak banyak sekali garam berhamburan. Ia melihat selimutnya yang jatuh saat hendak mengambilnya. Pria ini merasa heran ketika melihat luka lebam di tangannya. Temannya kemudian mengatakan bahwa semua itu berhubungan dengan ilmu sihir. Tak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara teriakan nenek tua. Sementara itu di rumah, tetangga baru Halim tiba-tiba muncul di depan pintu sambil membaca doa. Saat itu istri Halim seperti mengalami gangguan. Ia bersikap tak selayaknya manusia. Melihat kotoran berserakan di lantai, wanita ini mendekatinya lalu memakan semua kotoran itu. Wanita ini kemudian berteriak saat melihat tetangga Halimnya masih berdiri di depan pintu. Seketika saja hantu yang merasuki tubuh wanita ini keluar. Wanita ini tersadar. Halimnya merasa cemas berusaha untuk menghubungi istrinya. Namun ponsel istrinya tak bisa dihubungi. Halim cemas lalu bergegas pulang. Selama di perjalanan, Halim terus menghubungi istrinya. Sampai akhirnya wanita ini mengangkat telepon dari suaminya dan menyuruhnya agar segera pulang. Saya takut bang. Baliklah bang. Saya takut ni. Pintu kamar terbuka sendiri. Sosok nenek tua muncul di mana-mana. Wanita ini terus ketakutan, lalu menutup wajahnya dengan buku Yasin. Kemudian hantu nenek itu menghilang. Tapi tiba-tiba sesuatu mengguncang tempat tidurnya. Seorang wanita menjerit ketakutan saat ada yang mengguncang tempat tidurnya. Dua sosok nenek tua mendekatinya, sementara suaminya mengalami macet di perjalanan. Beruntung ia bisa segera lewat. Di perjalanan Halim meminta tolong tetangganya untuk melihat kondisi istrinya yang terus diganggu oleh dua sosok nenek tua. Lalu tak lama kemudian Husain muncul. Ia memerintahkan kedua nenek itu agar berhenti mengganggu si wanita. Setelah kedua makhluk itu menghilang, Halim datang dan langsung menenangkan istrinya. Halim yang cemas lalu membawa istrinya ke tempat sesepuh di desa itu. Saat si nenek memeriksa tubuh wanita itu, ia terkejut melihat luka yang begitu banyak. Tak hanya di tangan bahkan di seluruh tubuh. Jin yang menguasai tubuh wanita ini tak suka dengan nenek itu. Ia pun mencengkram tangan si nenek. Tatapannya membuat nenek ini ketakutan. Saat si nenek membaca doa, wanita itu melepaskan cengkramannya. Si nenek kemudian perlahan-lahan pergi menjauh. Saat melihat sikap wanita itu tak sewajarnya, nenek ini kemudian berpesan kepada Halim bahwa istrinya sedang dalam bahaya. Ia terkena kiriman sihir. Tapi lagi-lagi Halim tak percaya dengan hal seperti itu. Kenapa pula dah? Siapa pula? Sosok wanita itu kemudian muncul dan menghentikan percakapan mereka. Saat pulang berobat, istri Halim tiba-tiba berubah menjadi nenek tua dan hanya wanita ini saja yang bisa melihatnya. Saat istri Halim sedang beristirahat, gangguan sihir itu datang kembali. Sepasang tangan mengerikan mengganggu tidurnya. Begitu juga dengan anak mereka yang selalu ketakutan sepanjang malam. Malam itu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Saat Halim membukanya, tetangga baru mereka datang karena mendengar suara teriakan. Tak lama kemudian wanita ini kembali berteriak. Mereka semua memeriksa di dalam kamar. Wanita itu sudah berada di atas lemari. Pria ini pun melarang Halim untuk mendekati istrinya. Ia lalu membaca doa. Seketika wanita itu melompat. Ia sedang kerasukan.
Astagfirullahaladzim. Saat wanita itu tenang, mereka langsung membawanya ke dukun terkenal di kampung itu. Tiba-tiba istri Halim sadar. Ia mengamuk tak mau dibawa pergi. Namun mereka tak bisa menundanya. Jika tidak, wanita itu dalam bahaya. Saat Halim berusaha untuk menendangkan istrinya, bahkan istrinya menggigit telinga Halim. Suasana di dalam mobil menjadi menegangkan. Halim yang kesal mengamuk dan memukul istrinya. Kedua suami istri ini berusaha menenangkan Halim, sampai akhirnya Halim pun lemas dan istrinya tak sadarkan diri. Saat suasana sudah tenang, tiba-tiba anak kecil ini melihat sesuatu yang berada di atas mobil mereka. Wanita ini berusaha untuk menenangkan anak itu. Mereka pun sampai di tempat dukun. Akankah mereka berhasil mengobati istrinya Halim? Halim dan tetangganya membawa wanita ini ke seorang dukun. Dukun itu mulai melakukan ritual. Wanita itu kemudian terbangun, lalu menentang dukun itu. Aku tahu masa kau. Saat ditanya oleh sang dukun, jin itu tak mau menjawab siapa yang mengirimnya. Halim menuduh tetangganya. Tapi ternyata yang mengirimnya adalah Husein, tetangga lamanya yang pernah menyukai istri Halim. Ia tak suka dengan kesuksesan Halim. Saat ini Husein pun sedang melakukan ritual. Ia memiliki kekuatan yang seimbang dengan menggunakan boneka jerami yang ditabur dengan beras kuning. Husein mencoba untuk membunuh dukun itu. Akhirnya dukun ini pun menyerah dan menyuruh mereka untuk membawa wanita itu ke pesantren tak jauh dari tempatnya. Tapi di perjalanan, wanita itu terjatuh dan Halim berusaha untuk mengangkatnya lagi. Tapi jin itu menarik kaki istrinya. Kedua suami istri ini lalu membaca doa. Tubuh istri Halim menjadi ringan. Akhirnya mereka sampailah di pesantren. Pak Ustadz segera meruqyah wanita ini, dibantu oleh semua santrinya. Tiba-tiba wanita ini tersadar. Ia kemudian bangkit dan mengawasi sekelilingnya. Lalu jin yang merasuki itu bahkan ikut membaca tahlil, justru lebih fasih dari manusia. Setelah beberapa saat, Pak Ustadz itu membiarkan jin itu membaca tahlil. Ia memukul wanita itu dengan sorban. Tubuh wanita ini pun terpental. Lalu jin itu mengakui kekalahannya. Pak Ustadz kemudian menyuruh jin itu bersumpah untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jin itu kemudian keluar dari tubuhnya. Halim dan keluarganya terbebas dari gangguan sihir. Ternyata tetangga baru yang selama ini ia curigai, justru sebenarnya ialah orang baik. Dan orang yang dianggapnya baik ternyata adalah dalang. Di balik semua permasalahannya, Husein pun meninggal. Film selesai.